Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam bedah buku mendampingi pasien stroke di rumah, memasuki bab yang kelima, yaitu tentang caregiver atau penunggu pasien atau pengurus pasien. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah buku mendampingi pasien stroke di rumah oleh Dr. Catur Banwaji, spesialis saraf, bab 5, siapa itu caregiver. Bab 5 secara umum membahas siapa itu caregiver, caregiver dalam konteks stroke, mengapa peran caregiver sangat penting, tantangan menjadi caregiver, dari panik menjadi siap. Membahas juga waspadai caregiver burnout, strategi menguatkan mental caregiver, menghadapi perubahan emosi pasien, komunikasi terapi yang sering dilupakan, dan ringkasan. Siapa itu caregiver? Caregiver adalah seseorang yang memberikan perawatan, dukungan, dan bantuan kepada individu yang tidak mampu merawat diri karena penyakit, disabilitas, atau usia lanjut. Caregiver dalam konteks stroke ada dua. Yang pertama adalah caregiver formal dan caregiver informal. Caregiver formal adalah tenaga profesional dan ada jasa yang harus dibayarkan keluarga. Caregiver informal adalah anggota keluarga sendiri dan bersifat sukarela. Peran caregiver sangat penting karena caregiver bukan sekedar menemani, tapi penentu keberhasilan pemulihan pasien jangka panjang. Akibat tidak adanya caregiver, obat tidak teratur, latihan tidak konsisten, resiko komplikasi meningkat, dan isolasi emosional karena tidak ada tempat berbagi. Menjadi caregiver, Anda menjalankan dua peran sekaligus, sebagai orang terdekat atau sebagai keluarga, dan sebagai tenaga profesional, sebagai perawat. Adaptasi mental keluarga yang menunggu pasien atau caregiver harus mengatasi emosi-emosi yang muncul karena anggota keluarga kita menjadi pasien stroke, seperti kaget, tidak siap menghadapi perubahan mendadak, denial atau penolakan, sehingga belum bisa menerima keadaan, cemas atau takut, khawatir dengan bagaimana keadaan masa depan, dan berduka atau kesedihan dan merasa kehilangan. Caregiver atau keluarga harus berusaha untuk mengatasi problem-problem emosional itu, baik secara langsung maupun secara bertahap. Caregiver burnout. Caregiver burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat merawat pasien dalam jangka panjang. Tanda-tandanya, caregiver atau penunggu pasien tersebut akan mudah marah, menarik diri, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, merasa putus asa, dan kehilangan makna. Sederhananya, Anda kehabisan energi dan tidak ada lagi tenaga bahkan untuk peduli. Tipsnya adalah istirahat. Istirahatlah, karena istirahat bukan berarti menyerah. Istirahat adalah strategi agar tetap mampu merawat. Strategi caregiver atau pendamping pasien fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Penyembuhan stroke bukanlah proses yang instan, memerlukan waktu yang panjang untuk pulih. Karena itu, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol, seperti menjaga keteraturan minum obat, menjalankan latihan, dan menjaga kebersihan pasien. Kedua, hargai kemajuan, walaupun kecil. Ketiga, jangan merawat sendirian. Ajaklah keluarga lain untuk ikut merawat atau memakai jasa caregiver formal. Hadapi perubahan emosi pasien. Perubahan kepribadian pasien
seperti mudah marah, sensitif, dan frustasi. Itu bukan sifat asli, tapi dampak penyakit. Yakinlah itu. Kenapa? Agar Anda selaku caregiver atau keluarga lebih bisa menerima dan lebih sabar. Pendekatan yang dianjurkan, kalimat pendek dan sederhana, gunakan nada suara tenang, dan hindari perdebatan. Komunikasi pada pasien afasia atau pasien stroke dengan gangguan komunikasi dianjurkan untuk kontak mata dan bicara langsung berhadapan dengan pasien. Sentuh pasien dengan pegangan tangan atau sentuh bahu, dan beri jeda waktu bila mengulang satu pertanyaan. Komunikasi bukan hanya pesan, tapi juga harga diri pasien dan koneksi emosi dengan pasien. Ringkasan. 1. Reaksi emosional caregiver adalah manusiawi. Pemulihan stroke adalah proses jangka panjang. Caregiver adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Dukungan emosional punya peranan yang besar dalam pemulihan pasien. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.